kita berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, terutama beribadah dengan tekun. Jadi Allah yang mencukupi sendiri gitu Pak. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan penuh rasa syukur. Dari channel saya yang perdana kemarin, banyak banget komentar-komentar, dan sudah saya sadur di antaranya. Ini komentar-komentarnya sungguh sangat menarik sekali, dan itu merupakan ide-ide untuk mengembangkan channel saya. Di antaranya, yang pertama, hidup sederhana dalam tanda kurung cukup lebih baik daripada mewah atau dianggap mewah tetapi dikejar-kejar hutang. Ini saya sederhanakan, saya cakepin lagi karena komentarnya sebetulnya banyak kayak gini. Lebih baik hidup miskin daripada mewah dikejar-kejar hutang. Jadi ya jangan miskin lah ya, cukup. Walaupun sebetulnya ngomong-ngomong masalah cukup ini, masing-masing orang beda mengartikan. Cukup punya rumah, cukup punya mobil, cukup punya dan lain-lain. Jika Anda berhutang tetapi Anda berniat untuk tidak mau membayarnya, itu sama aja Anda mencuri. Ini merupakan saduran dari hadis Nabi Agung Muhammad SAW. Yang ketiga, ini sungguh sangat menarik. Menariknya adalah cukup menggelitik gitu. Katanya begini, ngomong-ngomong masalah hutang, jadi ingat tentang mantannya dulu banyak banget berutang. Halo para mantan atau orang yang pada punya mantan, jika Anda dulu punya utang banyak banget, utang janji, utang dan lain-lain kepada mantannya, ingat itu ya. Katanya seperti itu. Ingat mantan itu sama aja dengan ingat utang-utangnya mantan, dengan utang-utang janji dan lain-lain. Yang keempat, ini komentar ini dari teman-teman asosiasi perumahan dari Himpera, Himpunan Perumahan Rakyat, dari Ibu Hajah Sri Widyatmini. Ibu, halo. Katanya begini, kata Ibu, hutang itu amanah. Jadi untuk mengemban amanah itu kita harus sumringah. Nah, ini yang pengusaha sangat cocok sekali dengan prinsip ini. Yang kelima, bahas tentang hukum-hukum tentang utang. Nah, nanti kita akan bahas semuanya. Nanti kalau saya bacakan semuanya banyak banget. Jadi sementara yang itu aja. Nah, untuk yang episode ini saya ingin mengangkat yang pertama. Lebih baik hidup sederhana atau cukup daripada hidup mewah tetapi dikejar-kejar oleh hutang. Nah, untuk episode kali ini saya ingin mengangkat profil dari seseorang. Ini menurut saya orangnya cakep banget, keren, sangat menginspirasi. Namanya adalah Ustadz Alfian. Nah, beliau ini adalah orang Banjar yang masa mudanya dulu gigih banget belajar agama, menggali agama, pernah kuliah tapi nggak sampai selesai. Apa keistimewaan dari beliau ini? Yang pertama, keistimewaan dari beliau ini adalah beliau ini punya anak jumlahnya 15. Nah, untuk menghidupi anak-anak beliau ini, beliau mohon maaf bukan menghina, enggak, hanya jualan makanan keliling. Dan hebatnya lagi, beliau tidak punya hutang. Yang paling istimewa dari beliau lagi adalah beliau ini berusaha mengistiqomahkan sholat berjamaah 5 waktu. Dari semua anak-anaknya 15 itu tidak ada satupun yang tidak sekolah. Semuanya sekolah minimal tamat SMA. Ada 2 orang yang kuliah, yang lainnya masih SMA, dan yang lainnya masih SD. Jadwal beliau cukup padat. Jadi habis sholat subuh, beliau jam 6 itu bersih-bersih kantor desa sampai jam 7, lalu mempersiapkan untuk berangkat jualan dari jam 8, pulangnya kadangkala sampai jam habis asar, kadangkala sebelum asar sudah pulang, dagangannya juga sudah habis maghrib beliau ngajar, kadangkala habis isya beliau ngisi kajian. Baik, tentunya kita semuanya penasaran seperti apa sosok beliau ini, mampu
menghidupi, bukan mampu menghidupi ya, diberi amanah menghidupi 15 anak dengan jualan makanan keliling, bisa menyekolahkannya, bisa cukup. Kemudian semuanya anaknya baik-baik saja, nggak ada yang rewel, juga tidak ada yang nakal. Bagaimana cara beliau ini untuk mengatur semuanya sehingga sedemikian cakep dan cantik? Mari kita cari beliau. Let's go, kita jalan. Namun sebelumnya silahkan like, subscribe, tekan tombol lonceng, serta share. Semoga bermanfaat. Oke, saya sudah sampai di kantor desa guys. Jadi mau menemui beliau. Kalau setiap pagi dari jam 6 sampai jam 7 beliau bersih-bersih di kantor desa. Tutupan semuanya. Wah, tutup semuanya. Coba kita cari ke rumahnya coba. Oke, kita sudah sampai di rumah beliau. Ini dagangannya sudah siap mau berangkat. Ini anak beliau ini di antaranya. Assalamualaikum. Masih di dalam. Wah, ini anaknya ini. Nah, ini beliau. Assalamualaikum. Nah, tadi saya cari di kantor desa, Pak. Nggak ada. Sudah pulang ya? Jam berapa tadi mulai, Pak? Sudah, Pak? Jam 6. Jam 6. Sampai jam berapa? Barusan tadi, Pak? Setengah jaman ya, Pak, ya tugasnya ya? Jam 7 kurang seperempat. Oke. Habis dari kantor desa mandi, sarapan baru berangkat, Pak Yo. Ya. Kita langsung berangkat ke sana, Pak Yo. Nanti saya nyusul aja, Pak. Ye. Dagangan beliau ini namanya Bakwan Jogja yang diambil dari rekannya dengan sistem pembayaran dan keuntungan prosentase. Jadi kalau misalnya ada sisa boleh dikembalikan. Tapi rata-rata terjual habis. Baik, ini sudah mau sampai tempatnya. Oke, karena beliau jualan, saya akan ada acara sendiri nanti sore. Saya janjian ketemu lagi sama beliau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, saat ini saya sudah berjumpa lagi dengan beliau. Ini kebetulan sudah rada sore Pak ya, saya kesorean Pak. Ya. Melanjutkan Pak, ini kan kita kan nggak sempat ngobrol-ngobrol nih Pak. Bapak itu nama lengkapnya itu Pak Alfian aja atau ada panjangnya? Alfiansah. Alfiansah, asli Banjar Pak. Asli Banjar. Kemudian anaknya ada berapa? 15 Pak ya? 15. Cowoknya ada berapa itu? 9 putri, putranya 6. 15 yang hidup. Yang hilang 4, yang merit 2. Hilang tuh maksudnya dia Pak? Meninggal di terakhir. Oh gitu. SMA ada berapa Pak? 2 orang, yang kuliah 2, SMA 2, SMP 1, SD-nya 4 orang. Istri 1 aja Pak? Baru 1. Baru 1. Kemudian Pak, kegiatannya habis subuh sini Pak ya, kantor desa Pak ya? Bersih-bersih. Kegiatan subuh sekitar jam 6 baru ke desa. Sekitar jam 7 sampai jam 8 jalan persiapan jualan. Pak, anak Bapak itu kan banyak banget Pak. Nah sementara orang-orang itu ya, jangankan yang anaknya banyak Pak ya, yang kadang-kadang anaknya 2 atau 1 aja, itu mereka itu untuk istilahnya perekonomian itu kan ribet banget Pak. Nah sementara Bapak segitu banyaknya dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja Pak. Ini gimana rumusnya ini Pak? Rumusnya itu tadilah. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, terutama beribadah dengan tekun. Jadi Allah yang mencukupi sendiri gitu Pak. Insya Allah kalau kita memenuhi itu akan Namanya juga begitu semuanya Pak, nggak ada yang nakal-nakal, nggak ada yang aneh, nggak kayak nakal. orang biasa. Ya, pokoknya hidup itu anggaplah suatu ibadah. Segalanya, baik bekerjanya juga ibadah. Iya kan, selain itu ya senantiasa bersyukurlah kita. Artinya apa yang diberi oleh Allah kita syukuri, itu aja kuncinya sebenarnya. Kalau kita udah mensyukuri, insya Allah semuanya jadi nikmat. Nah, kita penyakit pun jadi nikmat. Intinya syukur Pak. Iya, seandainya kita nggak ada penghasilan juga, itulah syukur, itulah nikmatnya. Artinya kita semakin tetap taat kepada Allah, sehingga segala kebutuhan kita juga dipenuhi oleh Allah. Nggak tahu jalannya, mungkin asuh karena jualan ini
kadang-kadang aspek dari hamba Allah yang lain. Kuncinya adalah ketaatan. Pak, selama ini Pak, pernah nggak Bapak dihadapkan kepada kok ini sakit sekali? Sering aja sebenarnya. Tapi malah waktu masih anak-anak kecil. Kalau sekarang sih biasa aja udah. Kalau masih waktu anak-anak kecil malah terasa. Waktu itu itulah ujian, mungkin ya kata orang-orang tua juga, makin banyak anak makin banyak rezeki. Ternyata betul. Dulu anak 2 sampai istri itu hamil sempat makan cuma makan nanas. Ya, kadang-kadang makan itu beli beras cuma sekilo untuk 3 hari. Begitu anak-anak udah besar, makin banyak anak-anak, alhamdulillah malah jarang kekurangan. Oke, gitu aja dari Bapak Alfian. Moga-moga kita bisa mengambil semua pelajaran dan inspirasi dari beliau. Bapak, terima kasih banget. Terima kasih banget Bapak. Moga-moga kita menjadi insan yang semakin baik. Amin. Saya bareng Pak ya.